Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, para pemirsa channel yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bertemu pada sesi yang kedua ini untuk melanjutkan sesi yang pertama, yaitu adalah fungsional penilik bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat. Pada sesi yang pertama saya sudah menjelaskan tugas pokok kami selaku fungsional penilik. Oleh karena itu saya ingin melanjutkan di sesi yang kedua ini tentang fungsional penilik itu sendiri, ruang lingkup tugasnya, tanggung jawab wewenangnya. Adapun jabatan fungsional penilik itu memiliki tugas pokok atau ruang lingkup tugas dan tanggung jawab. Itu untuk melaksanakan, yang pertama kemarin adalah sebagai pengendali mutu program dan sebagai pelaksana evaluasi dampak program. Adapun menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010, di sana disebutkan bahwa dua tugas pokok tersebut akan dijabarkan menjadi beberapa uraian tugas. Yang pertama di kegiatan pengendalian mutu program, kemudian yang kedua di kegiatan evaluasi dampak. Apa saja rincian tugas penilik itu? Yang pertama, kalau kita melihat lingkup tugas yang pertama sebagai pengendali mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, yang pertama adalah membuat perencanaan program pengendalian mutu. Perencanaan ini baik itu perencanaan sifatnya tahunan maupun triwulan. Yang kedua, melaksanakan pemantauan program PNFI tersebut. Jadi melaksanakan kegiatan rutinitas memantau, kemudian melaksanakan kegiatan penilaian terhadap program tersebut. Nah, kemudian juga terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, itu melaksanakan kegiatan pembinaan, pembimbingan terhadap kepala satuan pendidikan, baik itu kelompok bermain, SPS, TPA, bahkan juga kepada taman kanak-kanak. Samping itu, kemudian tugasnya adalah menyusun laporan hasil pengendalian mutu program. Itu adalah lingkup utama tugas, rincian tugas dari fungsional penilik. Khusus untuk kegiatan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan itu berdasarkan standar pendidikan dengan sasarannya per kelompok. Kemudian juga melaksanakan pembimbingan atau pembinaan bagi PTK PNF itu dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pembelajaran dan pelatihan. Sedangkan yang kedua, kegiatan pokok dari fungsional penilik adalah kegiatan evaluasi dampak program. Nah, uraian tugasnya juga cukup banyak, yaitu menyusun rancangan. Nah, ini sudah saya sampaikan pada episode yang lalu bahwa untuk evaluasi dampak itu dilaksanakan oleh ke jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Apa saja kegiatan evaluasi dampak? Yang pertama, menyusun rancangan desain evaluasi, yang kedua penyusunan instrumen evaluasinya, yang ketiga adalah menyusun laporan hasil evaluasinya. Ini adalah kegiatan pokok-pokok dari fungsional penilik. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pengembangan profesi. Yang pertama, pembuatan karya tulis ilmiah atau penelitian, kemudian penerjemahan buku, kemudian membuat buku-buku pedoman atau petunjuk teknis yang berhubungan dalam lingkup kegiatan pendidikan anak usia dini maupun pendidikan non formal atau informal. Nah, itulah ruang lingkup tugas dari fungsional penilik itu sendiri. Bentuk pembinaan atau bentuk bimbingan yang dilaksanakan oleh fungsional penilik, yang pertama segi kegiatan pembinaan atau bimbingan secara akademik, kemudian secara profesional, baik itu terhadap guru, terhadap pengelola, terhadap kepala satuan pendidikan. Bimbingan yang ketiga adalah bimbingan manajerial, bimbingan kelembagaan, bagaimana mengelola satuan pendidikan, mengelola kelompok bermain. Nah, ini ada 8 standar yang harus diketahui oleh kita semua, baik itu penilik, oleh kepala satuan pendidikan dan sebagainya. Ada 8 standar yang diharapkan dari pendidikan itu sendiri. Serta yang ketiga, yang keempat adalah pembinaan atau pembimbingan dalam hal kepribadian, karena itu juga menyangkut kode etik, moral dan sebagainya juga dengan seorang pendidik dan tenaga pendidikan, pendidikan satuan pendidikan PAUD, kemudian juga pendidikan masyarakat lainnya. Jadi seperti ini.
tugas fungsional penilik, saya membuat satu media sosial di YouTube yang bernama Sinar Arafah Channel. Nah, Sinar Arafah Channel ini nanti akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan rutinitas saya selaku fungsional penilik, baik itu berupa kegiatan dokumentasi, kegiatan monitoring, bimbingan, pembinaan terhadap pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat lainnya, kemudian kegiatan pelatihan, kursus juga ada di media sosial ini, termasuk bagaimana membina anak-anak PAUD, kemudian pembinaan terhadap guru atau pengelola dari pendidikan anak usia itu sendiri. Jadi insya Allah semua dokumentasi itu akan kita masukkan di media dalam rangka mendukung tugas-tugas fungsional penilik. Itu ada di Sinar Arafah Channel. Baik Bapak Ibu semua para pemirsa, demikian mungkin untuk sesi yang kedua ini saya ingin menjelaskan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di sesi yang ketiga. Kita akan kembangkan lagi uraian tugas kita akan kembangkan lagi isi konten-konten dari media Sinar Arafah Channel. Jangan tertinggal ya Bapak Ibu semua, ikuti terus channel Sinar Arafah, dan jangan lupa like dan subscribe serta bagikan channel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.